Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami. Saya Hersy Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Bung Rocky di Rut Agrinas ini sebuah BUMN pangan itu namanya Jao Angelo de Sousa Mota. Nah, mudah-mudahan nggak salah namanya ini ya. Dia mengundurkan diri karena merasa Danantara dan stakeholder itu tidak mendukungnya. Nah, ini antara lain tidak memberikan dana yang dia butuhkan sampai 6 bulan dan kemudian pasti dia bingung dong, ya. Mau ngapain kalau nggak ada dananya gitu. Nah, yang menarik untuk disorot itu tentu saja soal pengunduran diri ini yang jarang terjadi di kita ini. Kalau di kita banyak kan maju tak gentar membela yang bayar gitu. Nggak ada kamus mengundurkan diri di Indonesia itu. Ya, mengejutkan sekaligus menyimpan pertanyaan. Apa penyebab Dirut Agridas mengundurkan diri? Tentu ini berita bagus karena yang bersangkutan secara bertanggung jawab mengucapkan kegelisahan dan kegagalan dia. Dan lebih dari itu dia minta maaf karena setelah 6 bulan beliau tidak bisa mensejahterakan petani. Kan Agrinas adalah upaya Presiden Prabowo untuk mempercepat penyediaan pangan dan semua hal yang kita tahu tentang integritas akhirnya bisa juga kita temukan pada seorang Dirut Agridas dan itu penanda bahwa tidak semua orang jadi rakus, tidak semua orang ingin terus bercokol pada kedudukannya sementara publik melihat bahwa tidak ada prestasi. Tentu lepas dari semacam protes pada Danantara yang terlihat kurang mengurus Agrinas pangan, mungkin kalau Agrinas sawit lebih banyak diurus tuh. Jadi ini soal yang menunjukkan betapa masih banyak masalah dengan manajemen bisnis kita tuh, terutama BUMN yang didesain sebetulnya untuk mensejahterakan rakyat, tapi kemudian mengambil posisi-posisi yang sifatnya bisnis. Ya oke aja, tetapi yang harus diyakinkan bahwa setiap BUMN tugasnya adalah mensejahterakan rakyat, bukan mengambil untung dari bisnis dengan rakyat. Jadi sekali lagi pertanggungjawaban yang bersangkutan menunjukkan bahwa Pak Dirut ini tahu bahwa ada sesuatu yang nggak beres, entah di dalam manajemen BUMN terutama atau di dalam seperti prioritas bisnis dari holding Danantara ini. Jadi semua hal yang kemudian kita pahami hari-hari ini menunjukkan bahwa memang masih banyak problem yang harus dibenahi itu. Karena dari awal Danantara itu menyimpan banyak kontradiksi itu atau banyak kontroversi itu karena BUMN diharuskan untuk menyetorkan dividen pada Danantara untuk diolah menjadi aset nasional supaya bisa menimbulkan harapan bahwa di masa depan akan ada dana Danantara yang jatuh atau turun menjadi tempat rakyat berharap atas keadilan sosial, atas kemakmuran, macam-macam. Tapi sekali lagi ini satu bukti baru, bukan bukti aja, petunjuk bahwa Danantara masih banyak masalah di dalamnya tuh. Tentu kita ingin lihat bagaimana Presiden Jokowi menanggapi satu kasus ini dan melihat bahwa ini menjadi latar dari kasus-kasus yang lain, yaitu inefisiensi atau birokratisasi, sementara Presiden ingin mempercepat penyediaan pangan dan itu kelihatannya yang jadi semacam kerisauan dari sang direktur sehingga dia akhirnya merasa gagal dalam 6 bulan, tidak ada modal, tidak ada garis start sehingga dia tahu bahwa dia akan gagal juga di hari-hari ke depan. Di luar soal pengunduran diri Jawa Angelo, ini kita ini mulai setidaknya mendapatkan semacam petunjuk ya. Ada persoalan besar di Danantara yang tidak bisa dinafikan begitu saja. Sejak awal kan banyak kritik-kritik terhadap Danantara itu. Tapi pada waktu itu kan artinya kritik-kritik itu hanya berdasarkan analisis. Kalau sekarang ini kan ada fakta yang ada di depan mata kita gitu. Ada Dirutnya yang mundurkan diri ya karena merasa dia tidak ditopang oleh stakeholder yang ada. Tentu dari awal sinyal tentang potensi Danantara itu tidak dikelola secara bisnis, padahal dia dimaksudkan untuk berbisnis,
itu memperlihatkan kedalaman konflik di dalam Danantara sendiri itu. Tentu ada masalah politik, siapa yang akan menempati jabatan apa, apakah aturan-aturan di situ harus diberlakukan seperti layaknya sebuah perusahaan bisnis atau di dalamnya ada titipan-titipan kepentingan. Kan semua ini hal yang dari awal sudah dideteksi bahkan oleh orang dalam sendiri itu. Saudara Ferry Latuhihin, teman saya, profesor yang memang agak sedeng dan sangat radikal dalam bicara Danantara, dia sudah memberi kritik dan kritik itu sudah tersebar di mana-mana. Dan kelihatannya si Ferry ini mulai tersenyum karena proyeksi dia atau konstatasi dia mulai terlihat tuh. Tetapi sekali lagi kita coba jalani proses ini dengan mengevaluasi sebetulnya dari awal Danantara ini dimaksudkan untuk apa tuh. Tentu di belakang keterangan-keterangan normatif yang diucapkan Presiden tentu demi masa depan anak bangsa tuh akan jadi semacam tempat berharap pada masa depan untuk mengolah ratusan triliun, ribuan triliun, triliunan triliun yang akan jadi sumber kehidupan kita di masa depan. Tetapi sekali lagi proses politik selalu mengintai secara tersembunyi hal-hal yang bisa jadi bancakan nanti di kemudian hari. Jadi sekali lagi kita coba dudukkan aja bahwa kasus Agrinas Pangan ini jadi pintu pertama pada Pak Presiden untuk mengevaluasi apakah jajaran direksi, apakah potensi untuk jual beli jabatan di situ telah memperlambat proses bisnis, apakah manajemen betul-betul dijalankan secara efisien sehingga target-target yang direncanakan itu betul-betul sesuai dengan proposal awal maksudnya. Jadi semua isu ini menuntut kita untuk melihat keadaan perbisnisan di Agrinas Pangan ini sebagai semacam contoh mikro bagaimana kalau satu model BUMN didesain berbisnis dan di dalamnya terlalu banyak kepentingan politik. Jadi kelihatannya yang tak diucapkan atau diucapkan secara implisit oleh Pak Dirut Agrinas Pangan ini adalah inefisiensi yang disebabkan oleh birokratisasi di dalam Danantara sendiri itu. Jadi kritik dari dalam ini penting untuk jadi pelajaran bahwa masih banyak problem yang sebetulnya mengendap di dalam sistem manajemen Danantara. Kita jadi teringat kembali ya ketika membentuk Danantara, Presiden Prabowo kan menyatakan bahwa lembaga ini terinspirasi dari impian bapaknya, Profesor Sumitro, yang tidak bisa diwujudkan di era Orde Baru. Tentu yang kita pahami sebagai seorang ekonom yang ide-idenya bersifat sosialistis gitu ya Pak Sumitro itu, Prabowo pastilah juga membayangkan Danantara tujuannya sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Tapi persoalannya kan sekarang pada level implementasi. Yang kita tahu bahwa banyak sekali sekarang ini ya para pejabat-pejabat kita ini mereka ini adalah para kapitalis ini yang disebut saya peng-peng tadi. Yang orientasinya mereka bukan kesejahteraan rakyat, tapi orientasinya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya keuntungan. Tentu pertanyaan utamanya adalah apakah Danantara didesain memang sejajar dengan ide Profesor Sumitro? Apakah ini bagian dari Sumitronomics? Apakah keterlibatan politisi di situ mengganggu aktivitas bisnis? Apakah birokrasi dijalankan sesuai dengan misi kesejahteraan atau birokrasi justru menghambat misi kesejahteraan dari Danantara. Jadi kita balik lagi pada debat awal ketika Danantara diluncurkan dan dielulukan sebetulnya sebagai salah satu BUMN terbesar di dunia dengan kapasitas harapan. Jadi kita sebutnya kapasitas harapan karena semakin besar skalanya itu dan kedalaman modalnya itu atau pendalaman modalnya, tentu keuntungan bagi rakyat itu udah ada di depan mata. Tapi sebagai harapan, dan sekarang harapan itu mulai dipertanyakan apakah betul Danantara mampu untuk menghasilkan keadilan sosial. Bagaimana kalau di dalam kebutuhan modal besar tiba-tiba Indonesia ditagih utangnya karena utang kita 800 triliun mesti dibayar segera, dan dana untuk mempercepat proses perbisnisan di Danantara itu macet. Dan bagaimana akibatnya tuh? Apa konsekuensinya bagi negara kalau gagal bayar hutang sementara
potensi dan antara untuk masuk di dalam perbisnisan internasional juga terhalang karena investor tidak ada yang mau ikut chip in, ikut di dalam penanaman modal di situ. Karena ini semua hal yang mesti dibahas secara tuntas. Karena ini menyangkut satu epoch di dalam politik Indonesia ketika tiba-tiba ada satu perusahaan yang super raksasa itu, super holding, yang kemudian jadi harapan seluruh rakyat. Dan Presiden Prabowo tentu akan ditagih oleh sejarah kalau dia gagal untuk menghasilkan kemakmuran melalui perusahaan negara ini kan. Jadi sekali lagi kita hanya bisa mungkin menunggu reaksi Presiden Prabowo dengan masalah pengunduran diri Dirut Agrinas ini kan. Tetapi tentu Presiden Prabowo sudah punya keterangan sebelumnya. Namun publik menginginkan atau investor asing bahkan menunggu keterangannya supaya terlihat bahwa Indonesia betul-betul serius untuk menghasilkan semacam harapan bagi rakyat. Dan tentu bisnis semacam Danantara ini yang di dalamnya dikumpulkan dividen semua BUMN memerlukan ketajaman visi bisnis karena ini adalah investasi. Yang kedua ada kehati-hatian karena terlihat di situ upaya untuk sebut aja Pak Prabowo mungkin melihat ini BUMN kacau semua ini, mending disatukan aja. Tetapi sebelum yang BUMN yang kemudian bernaung di Danantara itu sebut aja disempurnakan manajemennya, tentu yang terbawa juga adalah manajemen yang tidak sempurna. Nah, ketidaksempurnaan itu yang juga memperlambat proses-proses manajemen bisnis dari Agrinas dengan akibat sang direktur mengundurkan diri. Jadi ini memang persoalan bagaimana agar mimpi Pak Sumitro itu diwujudkan oleh Pak Prabowo. Tetapi ini apapun masalahnya, pengunduran diri dari Pak Dirut Agrinas ini bagi publik ya menjadi semacam sinyal, memang tidak ada yang tidak beres pada pengelolaan BUMN kita. Sekarang ini dikelola oleh sebuah holding yang sangat besar seperti Danantara, yang sejak awal itu kehadirannya juga dipertanyakan. Tentu spekulasi publik lain lagi itu. Publik mungkin merasa ini ada tekanan politik, ini ada barter yang nggak selesai, ini ada variabel internasional yang memberi semacam sinyal bahwa Agrinas ini adalah satu potensi rugi. Jadi sebetulnya kita mau lihat banyak variabel, tapi satu hal yang bisa kita pelajari bahwa apapun masalahnya, dari awal proses super holding ini mengintegrasikan seluruh BUMN itu masih ada masalah bawaan, yaitu setiap BUMN sebetulnya udah mungkin beberapa BUMN di atas kertas tagihan korupsinya itu lebih banyak daripada tagihan hutang luar negerinya itu. Dan kita mulai melihat bahwa kondisi BUMN kita yang didalilkan oleh konstitusi sebagai sumber pembiayaan harapan kesejahteraan masa depan mulai dipertanyakan justru ketika tanda-tanda bahwa BUMN ini sekedar diobral untuk kepentingan politik. Jadi sekali lagi kita lihat bagaimana komisaris-komisaris BUMN itu diangkat tanpa ada pertimbangan kapasitas, hanya untuk melayani semacam balas budi karena sudah meloloskan Presiden Prabowo menjadi presiden tuh. Jadi sebetulnya sekaligus kita evaluasi bagaimana sistem meritokrasi di dalam BUMN kita itu dibaca juga oleh publik investor internasional sebagai sekedar bagian dari sebetulnya konspirasi politik pada akhirnya untuk nabung korupsi lagi menjelang 2029. Jadi sinisme dan nyinyir publik ini juga dibaca oleh sistem internasional. Jadi sekali lagi kita tekankan aja bahwa kepentingan kita adalah memastikan bahwa semua hal yang pernah dibayangkan oleh Presiden Prabowo di dalam paradoks Indonesia sehingga beliau berupaya untuk mengatasi paradoks itu justru terlihat di dalam kasus hari ini, yaitu paradoks dari keputusan yang sudah dibuat oleh Presiden, yaitu membentuk Danantara dan manajemennya dibuat utuh efisien. Ternyata ada kasus baru di mana inefisiensi justru dijadikan alasan kenapa sang Dirut mengundurkan diri. Jadi sekali lagi ini ada tentu banyak kunci politik di situ, tapi kita biarkan Presiden menerangkan sendiri apa sebetulnya yang terjadi di dalam awal Danantara itu hendak bergerak. Salam akal sehat. Yes, salam akal sehat.